Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvella Christina. Saya merupakan mahasiswi UPH jurusan Food Technology angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik monitoring and controlling dari perusahaan Apple. Nah, ada 4 step dari control process. Yang pertama adalah establishing performance, objectives, and standards. Tugas menetapkan tujuan dan standar terjadi selama perencanaan, tetapi juga memainkan peran yang besar dalam pengendalian. Ini karena tujuan utama pengendalian adalah mengarahkan tindakan bisnis menuju tujuannya. Jika anggota organisasi mengetahui tujuan mereka dengan jelas, mereka akan menginvestasikan seluruh fokus mereka untuk mencapainya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berfokus pada pengalaman pelanggan dan klien. Apple menginovasi produk baru mereka dengan belajar dari keluhan dan pengalaman pelanggan mereka. Sebelum mereka berencana untuk memasarkan produk, mereka mempelajari kesalahan pada produk sebelumnya dulu. Mereka tuh fokus ke perbaikan kesalahan dan sebagai hasilnya produk baru lebih baik dari sebelumnya, dan mereka akan mencapai target tahunan mereka karena mereka menargetkan berdasarkan survei kritik dan keluhan pelanggan. Sebagai contoh, Apple menemukan banyak pelanggan yang mengeluh ketika mereka membeli album artis karena mereka sering kehilangan album fisik mereka. Oleh karena itu, Steve Jobs menciptakan album elektronik yang memudahkan pelanggan dalam menyimpan data lagunya di komputer dan dapat dibawa kemana-mana tanpa merasa takut kehilangan albumnya. Kemudian contoh lainnya adalah sebelum mereka membuat iPhone 4, mereka melakukan survei tentang kepuasan pelanggan dalam menggunakan iPhone 3GS, dan mereka memperbaiki kesalahan iPhone 3GS, dan sebagai hasilnya 4 juta unit iPhone 4 terjual dalam 3 hari pertama peluncurannya, yang berlangsung pada Oktober 2011. Nah, yang kedua, bikin penasaran di kalangan pelanggan. Sebelum produk diluncurkan, banyak sekali teaser dari produk-produk baru Apple. Penggoda produk membuat rasa keingintahuan pelanggan semakin besar. Dengan strategi perencanaan ini, mereka dapat menentukan jumlah target berapa produk baru yang akan mereka luncurkan agar tidak menyia-nyiakan jumlah produk dalam satu periode produksi. Sebagai contoh, ketika Steve Jobs ingin meluncurkan iPad, dia mengiklankan teaser iPad dengan fitur yang dapat menggantikan komputer. Dari teaser tersebut, mereka bisa mendengarkan opini pelanggan tentangnya. Oleh karena itu, mereka dapat memprediksi jumlah iPad yang diproduksi dalam batch produksi pertama. Kemudian yang ketiga, Apple membangun visi yang kuat. Apple memiliki visi untuk memberikan kontribusi kepada dunia dengan membuat alat untuk pikiran yang memajukan umat manusia. Dengan visi ini, mereka dapat menetapkan tujuan dan melacak kemajuan mereka berdasarkan visi tersebut. Selain itu, ketika mereka memproduksi suatu produk, mereka memproduksinya berdasarkan visi tersebut karena ketika pelanggan mengetahui visinya, pelanggan akan memikirkan produk Apple ketika mereka menginginkan sebuah gadget yang cerdas dan dapat diandalkan untuk melakukan pekerjaan manusia. Sebagai contoh, MacBook adalah ciptaan Steve Jobs yang benar-benar luar biasa banget karena membantu masyarakat dalam segala aspek, mulai dari bisnis, pendidikan, bahkan di industri musik pun. Mereka menemukan sistem multitasking terkomputerisasi yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Ini benar-benar berfungsi untuk orang-orang karena biasanya orang melakukan lebih dari satu pekerjaan ketika mereka menggunakan komputer, dan terkadang merasa bersalah ketika mereka membuka terlalu banyak program dan itu akan terlihat berantakan. Nah, dengan multitasking, setiap orang dapat melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu karena program tersusun rapi dan mudah digunakan untuk setiap orang dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Kemudian ada mengukur kinerja aktual dengan tujuan dan standar. Setelah manajer mengetahui apa tujuan mereka selanjutnya harus mengukur kinerja aktual mereka dan membandingkan. Langkah ini pada dasarnya membantu mereka mengetahui apakah rencana mereka bekerja sebagaimana hasilnya. Nah, pada ukuran ini, Apple memberi peringkat sangat tinggi pada hampir setiap ukuran, kecuali satu di depan Google dan Amazon. Kemudian menggunakan ukuran relatif dan absolut memberikan perusahaan kecil peluang untuk mendapat skor tinggi atau tumbuh relatif cepat, dan perusahaan besar peluang untuk menunjukkan dampak ekonominya secara absolut. Kemudian laba mencerminkan nilai karena keuntungan bisnis untuk nilai yang diberikan dapat diinvestasikan dalam produk dan layanan yang menghasilkan nilai baru. Lalu produk dapat memungkinkan penciptaan nilai konsumen. Penciptaan nilai konsumen bersama, seperti mengisi iPod dengan lagu atau iPad dengan aplikasi. Kemudian step yang ketiga, ada comparing actual performance with objectives and standards, yaitu menerima atau menolak produk hasil.
Contohnya pada Apple adalah, Apple ingin penggunanya merasa senang dan puas dengan apapun yang telah dibuat Apple dan dikembangkannya. Jika ada pengguna yang merasa tidak puas, mereka menerima kritik dan sarannya. Kinerja aktual dan standar yang sudah ada sesuai dalam perusahaan Apple. Lalu yang keempat ada taking corrective action. Manajer harus menentukan mengapa standar tidak dipenuhi. Langkah ini juga melibatkan penentuan apakah lebih banyak kontrol diperlukan atau jika standar harus diubah. Apple meninjau semua temuan audit dengan tim manajemen senior fasilitas. Jika pelanggaran ditemukan, Apple memerlukan fasilitas untuk menerapkan rencana tindakan korektif yang menangani pelanggaran tertentu, serta sistem manajemen yang mendasarinya. Nah, selanjutnya ada types of control. Yang pertama ada feed-forward control. Dalam organisasi Apple, sangat efektif. Organisasi ini adalah sistem inovasi dan diferensiasi di mana mekanisme kontrol umpan maju akan sangat menguntungkan organisasi ini. Ini karena sistem Apple dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan prediksi keinginan dan kebutuhan masa depan mereka dan kemampuan untuk menentukan fungsionalitas operasi organisasi mereka sangat penting untuk keberhasilan ini. Mekanisme feed-forward control membiarkan semua aturan dan regulasi di semua operasi organisasi dan keputusan dan aktivitas berbasis karyawan. Apple adalah organisasi yang didasarkan pada kontrol dan efektivitas kontrol ini. Lalu ada concurrent control. Adalah mekanisme yang terjadi ketika rencana dilakukan seperti pengarahan, pemantauan, dan penyetelan. Nah, penggunaan Apple dengan concurrent control adalah salah satu fokus utamanya karena fokusnya adalah pada kesadaran lingkungan dari produk dalam proses pembuatan, transportasi, penggunaan produk, daur ulang, dan fasilitas. Kontrol serentak dalam pengawasan penggunaan emisi gas rumah kaca dalam produksi produk mereka yang mereka sebut sebagai analisis siklus hidup komprehensif. Apple perlu memerhatikan siklus produksi untuk memantau karbon yang dipancarkan dalam produksi produk mereka. Jadi, mekanisme kontrol serentak adalah salah satu fokus utama mereka di perusahaan mereka dan memenuhi kebutuhan klien mereka di seluruh dunia. Fokus utama lain dari organisasi Apple adalah strategi pemasaran mereka, yaitu mekanisme kontrol pasar. Mekanisme kontrol pasar berfokus pada persaingan harga dari perusahaan pesaing utama lainnya, yang merupakan fokus utama dari Apple. Nah, Apple berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam semua operasi dan dalam pemasaran mereka terus-menerus bersaing dengan jutaan perusahaan lainnya. Mekanisme kontrol umpan balik berkaitan dengan umpan balik yang diperoleh organisasi kembali pada proses yang paling inovatif dan untuk mempertahankan aspek diferensiasi. Mereka harus mengandalkan umpan balik yang mereka terima di semua departemen dan operasi di organisasi mereka. Apple berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam semua operasi dan dalam pemasaran mereka terus-menerus bersaing dengan jutaan perusahaan lainnya. Nah, feedback control berkaitan dengan umpan balik yang diperoleh organisasi kembali pada proses dan operasi dalam suatu organisasi. Ini adalah kekuatan pendorong Apple untuk menjadi yang paling inovatif untuk mempertahankan aspek diferensiasi. Mereka harus mengandalkan umpan balik yang mereka terima di semua departemen dan organisasi mereka. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.